Baik, saya ingin menunjukkan salah satu kegiatan yang bisa kita jadikan satu paper. Bagaimana kegiatan 3 jam ini bisa menghasilkan satu paper dan juga bisa menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya, kegiatan kami yaitu dari review saya yang pernah saya sampaikan. Setelah itulah menghadirkan dari kelasnya. Jadi ada 2 sasaran, satu adalah mendalami mata kuliah kita sendiri, kemudian yang kedua adalah menghasilkan sesuatu untuk kita kontribusikan pada proyek. Sekarang dalam pendidikan karakter itu 4 kompetensi itu: cerdas, jujur, peduli, cerdas, terampil, jujur, dan peduli. Ini adalah multifungsi. Jadi sekaligus juga bagaimana kita mengembangkan atau membuat paper satu karya ilmiah berdasarkan kegiatan yang kita rancang. Sederhana, tapi ada faktor inovasi. Saya berikan judul, maaf ini dalam bahasa Inggris, workshop magister saya atau master class workshop. Ya. Photopoise, sharing ecological development concepts of postgraduate student using Subak Cultural Landscape Heritage cases. Dengan foto itu kita mencoba bagaimana kita berbagi konsep pembangunan yang ekologis ya, dengan menggunakan Subak sebagai kasus. Mengenai hal-hal bermanfaat dan perlu untuk lakukan perubahan. Baik, Bapak Ibu, kalau nanti menulis paper, kita sekarang sedang galak-galaknya ini isu plagiat dan tanggal 12 saya di UPI Depok ditegaskan lagi bagaimana kita berupaya untuk jujur ya, termasuk dalam penulisan artikel. Karena itu definisi biasanya kita ada sumbernya, harus diambil, tidak muncul sendiri. Nah, ini Photopoise ini adalah mengikuti pendidikan yang diajukan oleh Priere, ini orang Brasilia yang dia sangat tidak setuju dengan pendidikan model kita di kelas ini ya. Jadi dia lebih baik experiential learning di lapangan gitu. Kemudian berpartisipasi, lalu muncul istilah kaji tindak partisipasi, itu PARS, participatory action research. Jadi bagi kaji tindak berpartisipasi. Nah, pada kaji tindak berpartisipasi ini yang masih jalan. Nah, pada participatory action research ini orang yang kita libatkan itu adalah aktif, karena itu istilahnya nanti partisipan, tidak lagi responden, tidak lagi informan, jadi sudah partisipan karena mereka aktif. Bebas, ini tidak ada ikatan, jadi coba kemudian apa? Nikmatnya bersantai di pinggir sawah. Jalan-jalan, duduk-duduk. Alasannya ngomong dari gambar ini.
Ya karena suasananya hijau gitu, jadi sambil jalan-jalan sambil bisa menikmati pemandangan yang ada di kiri kanan, jadi refresh otaknya gitu. Dengan keluarga atau dengan pasangan duduk ngobrol. Iya. Apa judulnya? Saya judulnya jogging track, Pak. Jogging track. Ya. Alasannya? Alasannya kebetulan saya hampir setiap minggu pergi ke sana dengan suami dan anak. Iya. Boleh. Jadi di daerah perkotaan, khususnya kan daerahnya tepat di Denpasar, di mana kita bisa mengakses ke daerah sana itu dekat. Terus daerah ini bisa memberikan manfaat untuk petani dan masyarakat sekitar. Judulnya mengembangkan ekowisata dalam mendukung pariwisata Bali. Ekowisata dalam pariwisata Bali. Karena Pulau Bali kan sudah kita kenal sebagai daerah wisata dan kita perlu menciptakan keragaman tujuan wisata. Kita mempunyai pemandangan alam yang sangat banyak sehingga perlu dikembangkan untuk mendukung hal tersebut sehingga pariwisata bisa berkembang dengan baik. Oke. Jadi seperti gambarnya, kemudian buat satu cerita dan kita presentasikan. Ya. Dari saya akan mencoba untuk memberikan orientasi dari beberapa foto yang kami pilih dari promosi kami. Untuk yang pertama, kami memilih foto nomor 7. Dari foto nomor 7 ini kami mengangkat sebagai hutan rakyat. Karena definisi dari hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat dan manajemennya oleh masyarakat pula. Hutan rakyat itu bisa bervariasi. Jadi di dalam hutan rakyat itu tidak saja tumbuhan berkayu, tapi ada tumbuhan yang menghasilkan buah, contohnya seperti kelapa, mangga, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari hutan rakyat ini, yang pertama adalah untuk melestarikan lingkungan, yang kedua untuk melestarikan tata guna air. Kenapa dipilih terakhir yang keong emas? Ini yang masih saya mengganjalkan. Padahal dari awal udah bagus sekali, hutan, terus ada air, terus kubah yang tertata sehingga ada agrowisata. Tapi kenapa balik lagi ke buruk gitu? Terjadinya dampak lingkungan itu sendiri. Jadi ada plusnya, ada negatifnya. Negatifnya itu dari kerusakan lingkungan, adanya keong emas tersebut merusak tanaman padi. Dari mana dia merusak lingkungan? Dari awal kan sudah tertata dengan baik itu lingkungannya. Merusaknya di mana gitu maksudnya yang masih saya. Pasti akan ada negatifnya seperti itu. Pertanyaannya keong emas dari mana? Keong emasnya dari mana? Ya. Jadi kami sangat bagus sekali bentuk daripada tugas ini. Tapi juga tentu karena ini baru kami kenal, jadi baru kami dapatkan, kami juga merasakan ada kelemahannya atau kekurangannya seperti itu. Yang pertama adalah di mana foto ini tidak kami ambil sendiri. Jadi seperti ini yang seharusnya itu diambil adalah menunjukkan suatu hasil panen dengan produk tradisional dan ada mesin, kita anggap itu membandingkan antara seperti tadi. Jadi miskomunikasi di gambar sangat tinggi karena yang kita pakai objek dalam foto posting kita tidak ambil sendiri, jadi kita melihat langsung dengan waktu yang singkat. Nah, menariknya di sini adalah kita bisa mendengar atau menggali ide-ide seperti tadi. Jadi yang tidak kita pikirkan justru bisa dipikirkan oleh teman hasil diskusi kelompok lain, sehingga bisa menambah wawasan dalam artian memperkaya diri kita di dalam menghubungkan suatu hal-hal yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai suatu penelitian yang outputnya tidak saja berguna untuk kita sebagai sarjana atau sebagai magister, tapi bermanfaat terhadap lingkungan untuk kelestarian dan kelanjutan pembangunan daripada khususnya kalau kita bergeraknya adalah bagaimana kelestarian bisa terjaga sehingga
generasi yang akan datang bisa memanfaatkan seperti apa yang kita bisa manfaatkan sekarang.